Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 4-6. Tertulis demikian, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan Ayub sangat luar biasa, dan hal itu membuatnya sempat mempertanyakan keadilan Tuhan. Para sahabatnya menyalahkan dirinya, dan semua tuduhan mereka semakin memojokkan Ayub, sehingga ia membela diri. Kebingungan Ayub atas apa yang terjadi mewakili kebingungan kebanyakan dari kita atas hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi dan keinginan kita. Namun saudara, kita membaca dalam kitab ini bahwa pada akhirnya semua ketidakmengertian Ayub terjawab dan Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, dari ayat ini ada beberapa pesan firman Tuhan buat kita, yaitu pertama, biarkanlah Tuhan yang berkata-kata, bukan kita. Dalam Ayub 42 ayat 4 dikatakan, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Seringkali saudara, mulut kita begitu cepat berkata-kata saat suatu keadaan terjadi. Kita mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan? Kita menyalahkan situasi, mencari kambing hitam. Perkataan kita seringkali mendominasi hidup kita, bukan perkataan firman Tuhan. Tapi mari saat ini kita belajar untuk membiarkan firman Tuhan yang berdaulat serta terjadi dalam hidup kita. Berdiam dirilah dalam hadirat Tuhan dan dengarkanlah suaranya berfirman atas kita. Seperti Ayub yang mendengar suara Tuhan dari dalam badai, kita pun dapat mendengarkan suaranya saat mengalami badai kehidupan. Yang kedua, saudara, alami dan kenallah Tuhan secara pribadi. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kesulitan dan penderitaan membuat Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Dulu ia tahu tentang Tuhan hanya secara teori saja, tapi pada akhirnya ia mengalami Tuhan. Kegagalan atau kesulitan dalam hidup kita merupakan kesempatan untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Kita akan mengerti bahwa Tuhan itu berdaulat atas segalanya. Dia maha kuasa. Karena itu saudara, jangan berhenti di hanya tahu tentang Tuhan, tapi alamilah Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, saudara, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-6 tertulis, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang terkasih, segala sikap kesombongan hendaknya kita tanggalkan dan kenakanlah kerendahan hati. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang maha tinggi dan layak kita puji dan sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kitab Ayub mengandung pesan buat kita bahwa ketika keadaan menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak punya alasan untuk takut dan kecewa. Kita dapat berdoa dan meminta Tuhan untuk menguatkan kita dalam iman dan dalam pengharapan kita kepadanya. Tuhan itu baik, saudara, dan kebaikannya tidak pernah berubah. Meskipun keadaan nampak tidak baik, tetaplah percaya, karena Tuhan mengatur dan mengontrol semuanya. Jangan kehilangan iman, setialah selalu kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya kepadamu, setia dan berharap kepada Tuhan. Seringkali keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Tapi kami percaya, kami menyadari saat ini bahwa dalam semuanya Tuhanlah yang berdaulat dan yang mengontrol setiap keadaan. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap suara firman-Mu. Ampuni kami akan segala perkataan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau dan lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkanlah yang susah, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata, kuasa-Mu yang sempurna terjadi dan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.